Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya bantu saya untuk mensosialisasikan kembali pelimbasan guru penggerak yang kemarin saya dapatkan dari pelatihan yang diadakan pada tanggal 4 November Sabtu yang lalu. Di sini saya diminta untuk mensosialisasikan kembali mengenai disiplin positif yang kemarin didapat agar disosialisasikan kepada guru-guru yang tempat saya mengajar. Sebelum kita mulai sosialisasi ini, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Devi. Untuk semuanya mohon berdiri. Semua tenaga Indonesia, marilah kita bersama-sama mengikuti sosialisasi ini yang berjudul disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Disiplin bukan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sayangnya dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang berisi dengan pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak
mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6 adalah kreatif. Jadi ini profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam kurikulum merdeka yang harus kita bimbing anak-anak sehingga mempunyai moral yang baik dan dapat berdisiplin. 3, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia karena menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia virtualitas mereka. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi pada umumnya manusia melakukan disiplin hanya karena ingin melaksanakan atau ingin dihargai oleh orang lain. Jadi belum tertanam dalam dirinya sendiri. Sehingga kita di sini sebagai guru, bagaimana caranya kita dapat mendisiplinkan anak didik kita. Yang ini yang perlu kita diskusikan sekarang. Bagaimana sikap kita terhadap anak agar anak dapat berdisiplin. Misalnya mengenai peraturan sekolah yang ada di sekolah. Mengendalikan. Ada perbedaan antara mencoba mengendalikan siswa dan menetapkan kendali atas kelas Anda. Aturan adalah tentang kepatuhan. Prosedurnya adalah tentang keterkaitan dari banyaknya hal yang bertahap. Kesimpulannya dari disiplin positif adalah cara menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Diskusi kita mengenai disiplin apa yang kita perlu wujudkan ke anak-anak. Kita speaking dulu sebentar. Speaking sebentar.
bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Saya mintakan waktu 5 menit untuk guru-guru bisa Bapak Ibu semua untuk mendiskusikan nilai apa saja yang bisa kita tanamkan ke anak sehingga mereka dapat melaksanakan disiplin tanpa adanya imbalan yang kita berikan kepada anak. Melaksanakan disiplin dia karena mendapatkan pujian biasanya dia laksanakan disiplin itu, atau mendapatkan hadiah-hadiah dari kita menjanjikan kalau kamu bisa melakukan ini datang tepat waktu akan dikasih hadiah ini buatnya dari kita sebagai guru. Tapi ini ternyata kurang baik untuk kelanjutan kedepannya, karena anak akan melakukan suatu perbuatan baik kalau dia mendapatkan hadiah. Sedangkan di sini kita inginnya anak itu melakukan kebaikan, misalnya disiplin dengan datang tepat waktu ke sekolah, mengenai kebersihan lingkungan sekolah, itu atas kesadaran dirinya sendiri, bukan mengharapkan imbalan atau hadiah yang kita berikan. Kira-kira motivasi apa yang kita bisa tanamkan ke anak sehingga mereka punya kesadaran untuk melaksanakan disiplin. Ya, terima kasih Badel. Menurut saya yang tanpa imbalan, ya tutur kata terhadap orang tua, tutur kata terhadap guru, internasional kalau menyapa pada orang tua, kan seperti itu tidak perlu pakai imbalan. Nah, itu kan saya bilang tidak perlu pakai imbalan. Terus kedisiplinan dalam memberikan saran kalau datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan pelajaran tepat waktu, terus pakai seragam juga sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan kalau harusnya batik ya pakainya putih-putih gitu. Kedisiplinan dalam seragam itu saja. Terima kasih. Bisa mempunyai rasa disiplin dengan kesadarannya sendiri. Ya, terima kasih itu Pak. Mendisiplinkan anak tanpa reward ya, atau tanpa pujian atau ini kita sebenarnya bisa banyak cara ya, tanpa harus memarahi atau mengancamnya kita menegakkan disiplin. Contohnya kita misalkan mau mendisiplinkan anak supaya melaksanakan piket atau lain sebagainya. Nah, di situ kita buat kesepakatan atau konsekuensinya. Kalau dia melanggar atau misalkan tidak piket, maka konsekuensinya apa, gitu ya. Nanti dibuat kesepakatan dan haruslah banyak kesepakatan dengan anak, dicari jalan keluar. Bagaimana melaksanakan disiplin tersebut supaya supaya terlaksana. Jadi harus perbanyak kesepakatan dengan anak. Itu aja mungkin dari saya tanggapan. Saya untuk mendisiplinkan anak tanpa memberikan reward, yaitu kita sebagai guru, kita sendiri yang menjadikan contoh bagi anak-anak kita, siswa-siswa kita, bagaimana mungkin berpakaian yang rapi, datang tepat waktu, sopan santun juga terhadap sesama kita para guru, juga mengajarkan anak untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Dari saya itu aja. Terima kasih. Bahwa kita menanamkan disiplin kepada anak dengan cara mengajarkan tentang aturan-aturan atau batasan-batasan ekspektasi seputar perilaku, sekaligus menguatkan hubungan yang sehat dan bahagia antara guru dan anak. Kesimpulannya di sini saya bisa ambil yaitu cara menerapkan disiplin positif bisa juga kita dengan hanya memberikan distraksi dan buat ekspektasi yang
jelas. Misalnya dengan memberikan contoh anak-anak yang setelah bermain kita mintakan mereka untuk membenahi mainannya, semua mainannya, dan dimasukkan ke dalam kotak tanpa kita mengucapkan jangan diberantakin mainan. Jadi kita hanya minta tolong kepada anak untuk segera membenahi mainannya, bukan pemerintah tapi ya. Saya kira sampai di sini mungkin yang saya bisa sampaikan mengenai disiplin positif yang saya dapat dari pembahasan guru penggerak. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat terutama bagi saya dan bagi kita semua sebagai guru yang bisa mendisiplinkan anak. Dengan disiplin mereka bisa mempunyai nilai-nilai positif seperti yang diketahui oleh profil pelajar Pancasila. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Saya akhiri perjumpaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.